Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Pada hari ini aku Hanifah Husna ingin menjelaskan materi pembelajaran sejarah tentang Heiho. Sebelumnya teman-teman semuanya ada yang udah tahu belum ya apa itu Heiho? Jadi, Heiho itu adalah pasukan pembantu militer Jepang yang dibentuk dari pemuda-pemuda Indonesia pada masa pendudukan Jepang, yaitu dari tahun 1942 sampai 1945. Dan kata Heiho ini berasal dari bahasa Jepang yang artinya prajurit pembantu. Nah, lalu bagaimana sih latar belakang pembentukan Heiho? Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang membutuhkan banyak tenaga militer untuk menghadapi sekutu. Tetapi karena Jepang kekurangan tentara, jadi Jepang merekrut rakyat Indonesia untuk membantu kekuatan militernya. Maka pada tahun 1942, Jepang membentuk Heiho. Karena Jepang kekurangan pasukan, akhirnya Jepang merekrut rakyat Indonesia dengan memanfaatkan propaganda Asia Timur Raya yang menyatakan bahwa Jepang adalah pemimpin dan pelindung bangsa-bangsa Asia. Melalui propaganda tersebut, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia agar bersedia membantu kepentingan perang Jepang. Meskipun pada kenyataannya, tujuan utama Jepang adalah mengeksploitasi tenaga dan sumber daya manusia Indonesia. Untuk teman-teman yang belum tahu bagaimana sih proses perekrutannya, jadi awalnya itu organisasi Heiho dijalankan dengan secara sukarela, tetapi lama-kelamaan banyak yang dipaksa. Yang kedua, mereka merekrut pemuda-pemuda yang pada umumnya masih berusia 18-25 tahun. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah pendidikan dan pelatihan militernya sangat singkat tetapi juga sangat keras. Anggota Heiho juga bahkan sering sekali dikirimkan ke luar negeri seperti ke Burma, Malaya, dan juga Filipina. Dan setelah anggota Heiho dipekerjakan dengan sangat keras, mereka langsung ditempatkan di bawah komando penuh tentara Jepang. Berbeda dengan organisasi militer lainnya seperti PETA, mereka tidak memiliki pangkat perwira dan mereka tidak diberikan kedudukan yang jelas karena mereka hanya dianggap sebagai prajurit rendahan dan tidak diperlakukan setara dengan tentara Jepang. Lalu, tugas organisasi Heiho itu ngapain aja sih? Jadi yang pertama, organisasi Heiho itu menjaga markas dan menjaga gudang senjata Jepang. Yang kedua, mereka menggali parit dan membuat bangker pertahanan. Yang ketiga, mereka mengangkut amunisi dan logistik. Dan yang terakhir, mereka menjadi pasukan garis depan saat pertempuran. Dalam menjalankan tugasnya, anggota Heiho seringkali mendapatkan perlakuan yang kasar, kekurangan makanan, tidak diberikan gaji yang layak, serta minim layanan kesehatan. Akibatnya, tidak sedikit anggota Heiho yang meninggal karena kelaparan, penyakit, kerja berat, maupun akibat perang. Keberadaan Heiho memberikan dampak negatif yang besar bagi rakyat Indonesia karena menunjukkan adanya eksploitasi manusia secara besar-besaran oleh Jepang. Hak asasi manusia banyak yang dilanggar, dan para pemuda Indonesia dijadikan alat untuk kepentingan perang Jepang. Namun demikian, secara tidak langsung, Heiho juga membawakan dampak positif bagi perjuangan bangsa Indonesia. Pengalaman militer, kedisiplinan, dan pengetahuan tentang persenjataan yang diperoleh oleh anggota Heiho menjadi modal penting setelah Indonesia merdeka. Dan sudah mulai banyak mantan anggota Heiho yang mulai bergabung ke Laskar Rakyat, Badan Keamanan Rakyat atau BKR, dan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, organisasi Heiho secara resmi dibubarkan. Walaupun organisasi Heiho merupakan bentukan Jepang,
dan syarat dengan penderitaan, tetapi organisasi HEHO juga termasuk bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. HEHO menunjukkan bagaimana rakyat Indonesia mengalami penindasan, sekaligus menggambarkan proses awal terbentuknya kesiapan militer rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Mungkin itu saja materi yang bisa aku sampaikan kali ini tentang HEHO. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada informasi yang salah aku sampaikan atau ada kalimat yang kurang bisa difahami. Terima kasih sudah mendengarkan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.